Ketika pertama kali saya mulai memikirkan asuransi jiwa, jujur saja saya merasa sedikit bingung. Dunia asuransi terasa seperti labirin yang penuh dengan istilah-istilah rumit dan pilihan yang seolah tak ada habisnya. Namun, saya tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk melindungi masa depan keluarga saya. Jadi saya memutuskan untuk menempuh perjalanan ini dengan hati-hati. Berikut adalah langkah-langkah yang saya ambil dalam mencari asuransi jiwa yang paling tepat. 1. Mengenali kebutuhan perlindungan perjalanan saya dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang ingin saya lindungi? Saya duduk sejenak dan memikirkan semua tanggung jawab keuangan yang saya miliki, dari utang-utang, biaya pendidikan anak-anak, hingga biaya hidup sehari-hari. Saya sadar bahwa jumlah uang pertanggungan yang saya pilih harus cukup untuk menjaga agar keluarga saya tidak terguncang secara finansial jika terjadi sesuatu pada saya. 2. Menentukan anggaran. Setelah memahami kebutuhan perlindungan, saya mulai melihat keuangan saya. Saya bertanya pada diri sendiri, berapa banyak yang bisa saya alokasikan setiap bulan untuk premi asuransi? Saya ingin memastikan bahwa polis yang saya pilih tidak akan membebani anggaran keluarga. Dengan angka-angka ini di tangan, saya mulai mencari polis yang sesuai dengan dompet saya tanpa mengorbankan manfaat perlindungan. 3. Memahami jenis asuransi jiwa. Dunia asuransi penuh dengan berbagai jenis produk, dan saya merasa perlu untuk memahami masing-masing sebelum membuat keputusan. Saya meluangkan waktu untuk belajar tentang asuransi jiwa berjangka, asuransi seumur hidup, dan asuransi unit link. Setiap jenis asuransi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan saya perlu memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan keluarga saya. Keempat, membandingkan produk asuransi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis asuransi jiwa, saya mulai mencari produk spesifik dari berbagai perusahaan. Saya membandingkan asuransi online dan keagenan untuk melihat bagaimana premi, manfaat, dan syarat-syarat polis dari satu perusahaan dibandingkan dengan yang lain. Ini membantu saya mempersempit pilihan saya ke beberapa polis yang paling sesuai. 5. Memeriksa reputasi perusahaan asuransi. Di titik ini, saya merasa sudah menemukan beberapa opsi yang cocok. Namun, saya tidak berhenti di situ. Saya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam reputasi perusahaan asuransi tersebut. Saya mencari ulasan dari pelanggan lain, memeriksa peringkat dari lembaga pemeringkat, dan melihat bagaimana perusahaan tersebut menangani klaim. Saya ingin memastikan bahwa saya bekerja dengan perusahaan yang bisa dipercaya dan memiliki rekam jejak yang solid. 6. Memahami detail polis. Sebelum membuat keputusan akhir, saya memastikan untuk membaca setiap detail dari polis yang ditawarkan. Ini termasuk memahami pengecualian, masa tunggu, dan syarat-syarat klaim. Saya tahu bahwa satu kesalahan kecil dalam memahami isi polis bisa berakibat besar di kemudian hari. Jadi saya benar-benar memastikan tidak ada yang terlewat. Ketujuh, konsultasi dengan profesional. Di tengah perjalanan ini, saya merasa perlu mendapatkan pandangan dari seorang ahli. Saya berbicara dengan perencana keuangan independen untuk memastikan bahwa pilihan saya benar-benar tepat. Saran dari seorang profesional yang tidak terikat pada satu perusahaan asuransi memberi saya keyakinan lebih dalam mengambil keputusan. Kedelapan, mempertimbangkan riders atau add-ons. Sambil memeriksa polis, saya juga mempertimbangkan apakah saya memerlukan tambahan perlindungan. Ada banyak pilihan riders seperti perlindungan cacat tetap total atau penyakit kritis yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi polis utama. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk menyesuaikan asuransi saya sesuai dengan kebutuhan khusus keluarga saya. 9. Melakukan simulasi manfaat. Sebelum menandatangani polis, saya menggunakan kalkulator asuransi untuk mensimulasikan bagaimana polis tersebut akan memberikan manfaat di masa depan. Ini membantu saya melihat apakah jumlah uang pertanggungan yang saya pilih akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya di masa mendatang. 10. Meninjau ulang dan membuat keputusan. Setelah melalui semua langkah di atas, saya duduk kembali dan meninjau ulang semua informasi yang telah saya kumpulkan. Saya merasa lebih percaya diri untuk membuat keputusan yang bijaksana. Saya memilih polis yang memberikan perlindungan maksimal dengan anggaran yang masuk akal, dan saya memutuskan untuk mengambil asuransi jiwa termurah di sesuaikebutuhan.com. Dengan itu, saya akhirnya bisa merasa tenang mengetahui bahwa keluarga saya akan aman jika terjadi sesuatu pada saya. Perjalanan mencari asuransi jiwa ini mengajarkan saya banyak hal tentang pentingnya perlindungan finansial,
dan bagaimana membuat keputusan yang cermat. Meskipun ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan perhatian, hasilnya sangat berharga. Kini, saya tahu bahwa saya telah mengambil langkah penting untuk melindungi masa depan orang-orang yang saya cintai. Untuk cara menghitung berapa besar uang pertanggungan asuransi jiwa yang dibutuhkan, bisa lihat video ini. Atau untuk jenis-jenis asuransi jiwa, bisa lihat video ini.